Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ja'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa menghirup udara yang segar, sekaligus bisa beraktivitas dan bisa menyapa juga para sahabatku, para sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton video saya. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan semoga putra-putri kalian Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Dan semoga yang saat ini sedang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penderitaan sakitnya. Semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Mari kita tonton video ini, penjelasan dari Ustadz Qori ya, yang dulunya beliau ini mengikuti sipak terjangnya si Imad Al-Kaburi, dan alhamdulillah beliau ini kembali ke jalan yang sesuai apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Mari kita simak baik-baik video ini, semoga menjadi pencerahan dan pemahaman kepada kita semua. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan tetap semangat menjalin persatuan dan kesatuan umat. Selamat menonton. Imam dengan kitab hasil isbat ulama-ulama mutakhirin ya, yang ada dimulai abad 8 sampai abad 15 semua sepakat nasab Alawi itu sahih, maka dijadikan satu himpunan bahwa nasab anak cucunya Ahmad bin Isa itu 4, yaitu Abdullah, Muhammad, Ali dan Husain. Walaupun ya Husain itu tidak ditemukan datanya, tetapi yang jelas ketika terjadi informasi dari ulama-ulama ahli nasabah ya yang berbeda-beda, maka oleh ulama ahli nasab itu menghimpun kedua naskah itu. Sebagaimana dalam hadis, ketika ada riwayat matan berbeda dengan matan yang lain, oleh ulama ahli hadis menghimpunkan satu matan menjadi, dari dua matan menghimpunkan menjadi satu makna. Seperti contoh ya, ada hadis mengatakan dari riwayat Ibnu Zubair, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bisababah ya, ada wa yuharriku yad'u biha. Ada lagi riwayat Wa'il bin Hijr, dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bisababah wa la yuharriku yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan telunjuk tangannya, satu riwayat. Yang satu riwayat Nabi tidak menggerak-gerakkan sama sekali. Oleh ulama ahli hadis ya, menghimpunkan dua lafaz hadis ini menjadi satu makna dengan menggerak asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Ya macam-macam. Artinya dia menggerakkan satu kali. Itu menandakan menghimpun dua makna antara yang menggerak-gerakkan dan dengan yang tidak menggerakkan, sehingga terjadilah dua hadis yang ada itu, satu menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini sudah makna menggerakkan. Tidak menggerakkan berarti udah sampai ini ke depannya nggak gerak-gerak lagi. Nah ini maknanya menghimpun dua makna hadis sehingga menjadi satu. Begitu juga ilmu nasab, ulama itu menggabungkan ya
nasab yang termaktub dalam kitab A, B, C, J, J, Z itu dihubungkan menjadi satu sehingga menjadi satu makna, yaitu Abdullah termaktub di dalam informasi baik dari riwayat Simai ataupun dari riwayat Kitabiyah. Begitu Bang Gus Baha, silakan. Baik, saya tambahkan bentar. Bang Gus Baha, begini. Ustaz dulu jalur langit tunggu bentar lagi, jalur langit bentar lagi. Ya silakan. Sebentar, Bang Gus Baha. Tadi Anda mengatakan bagaimana cara Anda memverifikasi kitab nasab abad 9 ke atas akan ketersambungannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sekarang saya tanya balik, Imaduddin itu mendapatkan dalil hujah ya atau ibaro dari kitab mana yang mengatakan bahwasanya terisbat nasab Ba'alawi itu bisa diisbat nasabnya sebagai keturunan Nabi Ba'alawi, ya kan, anaknya Abdullah anaknya Ahmad bin Isa. Dari mana dia mengatakan bahwasanya untuk mengisbat itu harus melalui kitab sezaman? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat dia mengatakan kalau ada rentang jarak sampai 500 tahun maka pendapat itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengisbat nasab karena tidak sezaman tadi itu. Pendapat 500 tahun ini ditemukan dari mana itu loh? Didapatkan dari mana? Pendapat ulama siapa yang mengatakan rentang jarak 500 tahun ini atau lebih itu bisa menjadikan nasab tersebut tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diisbat. Nah, pendapat ini sampai detik ini, mungkin sampai nanti hari kiamat kurang 2 hari, itu tidak pernah disebutkan, tidak pernah disampaikan, tidak pernah diungkapkan. Kalau saja dia pernah mengungkapkan, pernah baca itu kalimatnya secara spesifik ya, jarak rentang 500 tahun masa kekosongan nasab Alawi ini sehingga tidak bisa diisbat, tidak bisa diverifikasi. Nah, kalau ada pendapat itu secara khusus, bacakan di sini atau disampaikan langsung oleh Imaduddin di panggung-panggungnya biar kita bisa baca sama-sama. Tapi faktanya pendapat tersebut tidak bisa dia pertanggungjawabkan gitu. Ini kita nih yang kita belum bahas yang lebih jauh loh. Kita belum bahas yang lebih jauh. Artinya kita masih berkutat kepada pendapat yang sudah dia sampaikan terkait dia membantah nasab Alawi ini dengan dalil bahwasanya kitab sezaman. Kedua, tadi itu karena ada rentang jarak 500 tahun tadi, masa kekosongan, tidak disebutkan nama Abdullah itu, sehingga lalu mengklaim bahwasanya Abdullah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Kalau demikian, sering saya sampaikan di Komal-Komal, kalau memang demikian, kitab yang sebelum kitabnya Syajarul Mubarakah yang dijadikan sumber primer oleh Imaduddin, ya, yang disitu disebutkan anak Ahmad bin Isa ada 3, Muhammad, Husain, Ali. Kalau memang itu cara berfikirnya demikian, kalau kita ikuti narasi dia, maka kitab yang lebih tua daripada itu, yaitu kitab Tahdzibul Ansab, yang hanya menyebutkan anak Ahmad bin Isa cuma 1, yaitu Muhammad, berarti batal kitabnya daripada siapa? Daripada kitabnya Syajarul Mubarakah ini yang menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu ada 3 gitu loh. Berarti yang diunggulkan kalau kayak gitu, kalau kita pakai narasi kitab yang paling tua, kitab yang paling lama, berarti kita pakai pendapat ini saja, pendapat kitab Tahdzibul Ansab saja gitu loh, yaitu anak Ahmad bin Isa cuma 1, yaitu Muhammad gitu loh, Muhammad bin Roy. Sebentar Abimanyu. Bahkan di dalam kitab sebelum abad ke-5, yaitu abad ke-4, yaitu kitab Sirrus Silsilatil Alawiyah, di situ tidak menyebutkan anaknya Isa bin Muhammad bin Ali al-Quraidi selain daripada Husain. Mereka hanya menyebutkan Husain saja, tidak menyebutkan Isa, tidak menyebutkan Ahmad, dan tidak menyebutkan yang lain selain Ahmad. Yang ada disebutkan Isa, berarti Isa pun batal dong. Wow. Nah itu makanya Gus Baha, bentar. Makanya Gus Baha, metode seperti itu tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita jadikan hujah gitu loh. Karena kalau kita pakai cara seperti itu, ya udah, berarti kitab yang paling tua kita unggulkan. Kalau kitab yang paling tua itu tidak menyebutkan salah satu daripada anaknya, yang seperti tadi anak Ahmad bin Isa tidak disebutkan secara keseluruhannya, sebutkan 1 saja. Kemudian juga tadi anaknya Isa tidak disebutkan Ahmad, ya kan, ada disebutkan Husain saja. Berarti batal semua itu kalau cara berpikir, cara metode seperti itu yang dipakai gitu loh. Ini kita belum
membahas lebih jauh ya, ini kita kaji dulu dan kita kuliti dulu ini pendapatnya Imaduddin yang tidak sesuai dengan metode ilmu nasab itu sendiri, begitu loh kawan. Oke, berarti tidak disebutkan bukan berarti batal ya. Iya, karena gini, seiring kitab nasab itu kan kutubul ansab itu al-mutadawi al-abdal itu kan dia kan update terus dari kalau di abad-abad awal-awal hanya menyebutkan 1, kemudian disebutkan 3, kemudian 4, dan sampailah kepada kitab al-usul fi zurriyati bil atil batul ya, disebutkan malah ada 5 anak Ahmad bin Isa di situ ya kan. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya ulama-ulama nasab ini memverifikasi anak-anak daripada Ahmad bin Isa ini update terus gitu loh. Mungkin mereka pada saat zaman dulu tidak menemukan informasi, kemudian yang penting ya, yang poin yang paling penting, yang mengisbat itu bukan orang yang tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki kapabilitas ilmu nasab itu sendiri gitu loh. Yang mengisbat ini semua adalah an-nasabah, bukan orang ecek-ecekan, bukan orang kaleng-kalengan gitu loh. Kalau seandainya ahli nasabah ini diragukan, terus siapa yang mau dipercaya? Yang mengisbat semua ini adalah nasabah semua, yang dia itu memang bertanggung jawab akan hal itu. Nah, lantas kalau seandainya nasabah ini kita ragukan, misalkan dari abad 9 sampai abad saat ini itu diragukan misalkan, berarti siapa yang mau dipercaya kalau kayak gitu? Kalau nasabah itu sendiri saja kita ragukan, itu lantas siapa yang mau dipercaya? Imaduddin yang dia bukan ahli nasab. Izin bicara. Nah, itu terakhir dari saya, kalaupun ada bicara kalau ada ya, kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah tidak tersambung, sampai detik ini saya tidak pernah menemukan, tidak pernah mendapatkan, tidak pernah mendengarkan ada pendapat ulama yang mengatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa secara spesifik ya. Masya Allah, tabarakallah. Bikinlah sahabatku ya, percakapan mereka bahwa nasab Ba'alawi itu memang betul-betul sudah nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ahli-ahli nasab terdahulu itu memang ahli nasab, bukan seperti Imaduddin. Itu karena ada kecemburuan sosial, dia bikin tesis gitu loh. Ya sudah pahamlah kalian semua itu. Artinya semuanya itu berdasarkan kebencian, membatalkan nasab orang lain, dan tolong tetap semangat persatuan dan kesatuan umat, dan tinggalkan mereka-mereka yang ingin mengadu domba. Bayangkan sahabatku ya, dari saya baru lahir itu sampai beberapa tahun kemarin, itu baru sekarang juga ya, hampir 3 tahun lah ya, yang ada nasab yang membatalkan, yang berani seperti Imaduddin ini. Itu loh, ulama-ulama sepuh terdahulu nggak ada. Itulah yang sangat-sangat disayangkan. Oke sahabatku ya, mohon maaf ya, sebenarnya masalah nasab ini sampai akhir zaman tetap tidak akan clear sebenarnya. Kenapa? Karena mereka masih ada kebencian. Mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.